Halo teman-teman, journey kali ini membawa 4 kaki kami ke floating market yang letaknya itu di Lembang. Tepatnya itu ada di Jalan Grand Hotel nomor 33E Lembang. Nah, untuk pintu masuknya ada 2, ada dari pintu utama sama pintu yang ini yang kami masukin ternyata itu bukan pintu utama. Itu pintu yang langsung menuju kota mini. Nah, jadi ini view-nya kita masuknya dari yang dekat ke kota mini ya. Nah, ini cocok buat kalian yang memang mau langsung ke kota mini. Nah, begitu kita turun tangga, ini akan langsung kelihatan kota mininya. Kalau kalian kesini, tiketnya itu ada 2. Bisa yang ke floating marketnya saja ataupun yang masuk ke kota mini. Masuk ke kota mininya lebih ke masuk aja tapi ya, bukan bermain di dalamnya karena itu tiketnya terpisah. Nah, ini kami jadinya karena kami dari samping, jadi kami sedang turun dulu. Nah, buat yang pernah ke floating market sebelumnya dan udah lama gak pernah kesini, mungkin akan menemukan ada yang berbeda juga di sini. Nanti kita lihat ya, ada apa aja di sini. Nah, ini begitu kami turun, kami bisa melihat di sini ada tempat-tempat seperti ini. Di sini asri banget ya, di kiri kanannya itu yang terlihat pohon di mana-mana, ada air juga. Jadi sebenarnya ini karena nggak dari pintu utama, jadi ini waktu awal turun itu agak bingung ini lagi masuk ke daerah mana sih. Tapi emang ini tempatnya kan luas ya, jadi ya udah jalan aja, nggak akan tersesat gitu kan, pasti ya ke situ-situ lagi juga jadinya. Jadi ya udah, jadi cuma jadi agak kurang organisir jadinya jalannya, nggak dari pintu utama soalnya. Nah, ini kita nyambung ke yang daerah depan kalau nggak salah. Nah, ini depan kalau dari floating market pintu depannya. Di sini di depannya bisa ngelihat ada tempat binatang, ada banyak binatang. Oh, ini sebelumnya ada 4D Rider Simulator. Nah, di sini ada peterbangan burung. Di sini juga kalau mau berkuda itu ada. Itu juga ada owl, lucu banget. Di sini kalian bisa kasih makan binatang, kalau mau ada dijual wortel juga di sini. Jadi bisa memberi makan binatang. Nah, di sini di seberangnya ada angsa. Jadi di sini bisa terlihat ada banyak binatang tempat. Di sini juga ada ayam juga. Jadi tempat pertama yang kami datangi pas kami lihat kumpulan binatang-binatang yang tentu bisa kita kasih makan dengan kita membeli wortel tadi, ada yang jual juga. Kalau di sini ada para angsa. Nih, angsanya lagi ada yang berenang, ada yang lagi diam, ada yang lagi makan. Ini kolamnya juga cukup besar ya di sini. Ini tempat angsa hidupnya. Nah, dari sini jalan lagi kami. Nah, di sini udah mulai kelihatan nih. Di tengahnya ada danau-danau. Di area ini, di kiri dan kanannya, bukan kiri kanan, lebih ke kirinya ya. Di kirinya kayak ada tempat-tempat ini, tempat berjualan. Ada banyak macam-macam, jualannya beda-beda. Kayak tadi kan dia jualan souvenir salah satunya. Nah, ada juga yang jualan mainan. Ada banyak jenisnya beda-beda. Ini tiap depan-depannya. Dan sebelah kanan itu ada kursi-kursi yang kita bisa duduk kalau kita mau makan atau mau santai juga. Kan kalau makan di sini kayaknya enak ya, view-nya langsung ke arah danau. Dan kalau kalian lihat di sebelah kanannya juga itu ada
yang bisa kita sewa kalau kita mau naik di sini. Itu sepertinya itu sepeda air yang pertama. Ini juga ada yang bisa kalian naikin. Di situ juga ada yang tipe-tipenya kayak kapal bajak laut, itu juga bisa kalian sewa di sana. Itu yang bajak laut itu lucu banget, yang udah bentuknya itu seperti bajak laut. Nanti kasih topi juga kalau kalian sewa di situ. Topinya bajak laut, jadi serasa emang lagi jadi bajak laut gitu kalau maju. Setema jadinya semuanya. Nah, ini tuh beberapa tempatnya ya. Nah, ini masih melanjutkan yang tadi kita jalan. Ini ada yang ikonik dari floating market, yaitu koin floating market ini yang ada dua. Ada tempat duduknya di bawah. Kayaknya kalau kesini pasti wajib berfoto di bawah koin itu, karena pasti di sana penuh terus buat orang foto gitu, karena itu emang ikon floating marketnya di situ gitu, dari koinnya itu. Nah, kalau ini kita lanjutin maju. Ini masih jalan maju terus dari tadi, ini belum ganti tempat. Ini juga ada jual wedangan. Jadi selain yang di kirinya itu, selain jual souvenir oleh-oleh, ada juga yang jual makanan. Nah, kalian bisa lihatnya dari tadi, ngeliat di kiri kanannya itu banyak sekali tumbuhan, bunga-bunga yang cantik, dan juga pohon-pohon. Dan ini tuh tertatanya rapi, pohon-pohonnya juga rapi, kelihatan banget diurusnya. Tuh asri sekali kan. Nah, ini ada restoran, kalau kalian mau makan juga bisa di sini. Jadi kalau floating market, selain yang jualnya di floatingnya, yang nanti kita akan ke sana, di situ juga di bagian tadi juga ada jual makanan juga. Nah, kalau ini namanya Kyotoku. Jadi di sini kalian bisa sewa kostumnya kostum Jepang bisa di sini. Jadi di sini dibuat kalau kalian kesini seakan-akan kalian lagi berada di Jepang, karena kelihatan kan dari bentuk bangunannya itu bukan gaya Indonesia banget, itu gayanya udah gaya Jepang, belum perahunya. Jadi kalau kalian foto di sini sewa kostum, nggak akan ada yang nyangka kayaknya kalau kalian lagi di Lembang. Feelnya kayak kalian lagi di Jepang jadinya. Oh iya, selain sewa baju yang Jepang, di sini juga kalian bisa sewa hanbok ya. Jadi baju Korea bisa kalian sewa untuk kalian bisa berfoto juga. Nah, di sini ada area, ini yang kanan itu nggak bisa kalian masuki kalau kalian nggak sewa kostum. Jadi itu areanya khusus kalau kalian mau sewa kostum, kalian bisa foto di situ. Jadi bagus hasilnya. Nih kami lagi mencoba jalan lagi, maju lagi dari tempat sewa kostum tadi. Tapi nggak ada apa-apa, buntu. Tapi kita dapetin view lain dari danaunya di sini. Kita bisa lihat ke seberang, itu seberang yang tadi yang banyak tempat-tempat jualan, itu yang di seberang. Dan ini floating market Lembang. Nah, itu tempat yang jualan yang di perahu-perahu yang terapung ya. Nah, ini kami lagi melanjutkan jalan di sini, mau menuju ke yang floating marketnya. Di sini juga sama, tempatnya asri banget. Di kiri kanannya banyak pepohonan. Nah, di sini di danau ini ada ikan-ikannya. Jadi di sini ada ikan yang kalian itu bisa beri makan kalau mau. Nah, kita lihat nih ikannya banyak banget. Ada ikan, ada angsa juga. Angsanya ada juga di sini.
Di tempat ini seberangnya itu ada yang jual pakan ikan. Harganya juga nggak mahal, cuma 5.000. Kita dapat satu plastik. Bisa ada pakan ikan, ada pakan angsa juga. Nah, ayo kita kasih makan ikan-ikan ini. Setelah memberi makan ikan, kami melanjutkan perjalanan. Nah, ini udah masuk area floating marketnya yang pertama kali dilihat. Tadi ada tempat souvenir buat kalian yang mau beli souvenir. Feelnya juga souvenirnya kayak seakan-akan oleh-oleh dari Jepang kayak gitu. Jadi ada magnet Jepang, gambarnya kayak Jepang gitu, jadi lucu-lucu. Nah, ini jadi floating market itu sebenarnya tempat tengahnya itu danau. Itu tuh kita bisa beli makan. Nah, semuanya itu nggak jualannya itu kalian lihat tuh di perahu-perahu terapung gitu, kayak namanya floating market. Nah, di seberangnya itu ada banyak tempat duduk, jadi kita bisa makan di situ. Oh iya, untuk beli makanan di sini itu kita tidak bisa pakai uang tunai, tapi kita harus beli dulu koinnya. Tadi tuh yang tempat ikonik yang buat foto itu tuh yang banyak. Nah, itu tuh koinnya, itu bentuk besar dari koinnya. Jadi kita misalnya mau beli 50.000, ya udah kita tukerin 50.000. Nanti itu jadi kayak alat pembayaran aja. Misal kita punya koinnya 20.000, nanti ada yang makanan 15.000, ada kembaliannya 5.000 nanti di penjualnya gitu. Nah, jadi kalau kalian kesini biar tidak kelebihan atau kekurangan gak bolak-balik, kalau kami sih jadi lihat dulu beli apa, hitung-hitung berapa, jadi belinya pas gitu, biar gak lebih, biar gak kurang juga. Karena kalau kurang harus beli lagi, kalau lebih juga mau dibuat apa kelebihannya gitu. Di sini kalian bisa nemuin makanannya beragam. Mau snack ada, mau makanan berat ada. Lengkap banget pokoknya di sini. Ini juga yang jualnya nggak cuma sebaris ya. Kalau kalian lihat ini tuh ngelilingin yang danaunya ini. Jadi kalian pastikan kalau mau beli makanan muter dulu biar banyak variasinya, jadi tahu mau pesen yang apa. Nah, kalau kita lanjutin jalan ke ujung, ini udah mulai bagian penyewaan. Ini kalau kalian mau naik sepeda air yang namanya itu, yang kalian harus mendayung pakai kaki memboseh supaya bisa jalan. Nah, itu kita di sana bisa. Di sini juga ada VR. VR-nya itu kalau dipakai VR nanti yang itu yang kayak setengah lingkarannya itu dia bisa goyang-goyang nyesuaiin dengan gambarnya. Jadi kalau kalian pakai seru banget. Nah, ini petualangan VR. Untuk harganya ada juga perahu goes namanya. Oh ya, di sini juga kalau kalian beli tiketnya itu tiket masuknya itu bisa kalian tukarkan dengan minuman. Minumannya ada kopi, ada juga lemon tea, yang lain yang bukan kopi juga ada. Nah, ini kemarin kami makan nyobain kupat tahu. Nah, ini tadi bentuk koinnya seperti ini. Jadi kalian akan temukan koin seperti ini buat sebagai alat pembayaran. Nah, ini sate. Nah, ini kami lagi mau lanjut ke Rainbow Garden. Kalau kalian mau masuk ke Rainbow Garden, yang terlihat pertama adalah
ini lorong dengan banyak pohon pinus, bukan lorong, tempat jalan kali ya. Jadi kalian bisa jalan di sini dengan banyak-banyak pohon pinus. Ini kalau kalian foto sini, ini juga hasilnya bagus, keren banget hasilnya. Kayak di tengah hutan dengan banyak pohon pinus jadinya. Kalau kita lanjutin, kita akan nemuin kayak benteng. Lalu kita akan lanjut masuk. Rainbow Garden itu sesuai namanya ya, garden taman rainbow pelangi. Jadi di sini kalau dilihat itu warna-warna bunganya juga macam-macam kayak rainbow jadinya. Nanti bagian depan akan terlihat lebih jelas se-rainbow itu jadinya. Rainbow Garden sendiri areanya cukup luas. Di sini ada, di sini ada yang baru di Rainbow Garden ini, ada rainbow slide. Rainbow slide ini kalian meluncur dari atas, itu panjangnya sekitar 125 meter. Jadi ini cukup panjang. Kalau kalian suka, kayaknya cobain karena ini termasuk baru wahananya di sini. Nah, ini kalau kalian mau rainbow slide di sini, untuk beli tiketnya bisa beli juga snack ya di sini. Snack dan minuman juga ada. Rainbow slide itu ada yang panjang, yang sebelahnya yang kanan itu sebenarnya lebih mini buat anak-anak. Ini harganya. Kalau yang dewasa 30.000 satu kali, atau kalian mau yang all day bisa. Jadi kayaknya kalau all day habis turun naik lagi, kayaknya puas banget deh buat main rainbow slide di sini kalau all day. Nah, di sini juga ada tempat main anak juga sama. Nah, ini apa namanya ini ya? Yang balon-balon terus bisa naik. Terus juga ada tempat main anak. Di sebelahnya juga ada banyak tempat duduk. Jadi kayaknya di sini cocok juga buat yang mungkin gampang capek, karena kayaknya di mana-mana akan gampang menemukan tempat duduk untuk istirahat. Ini kita lagi maju lagi di Rainbow Garden-nya. Ini di satu tempat juga sama ada tempat duduknya. Enak lagi teduh, karena dalam rumah jadinya kesannya kan. Nah, ini kita lanjutkan jalan. Enak banget jalan di Bandung, menghirup udara segar seperti ini dengan banyak pepohonan kiri kanannya, segar sekali rasanya. Nah, ini rainbow banget, kelihatan banget kan. Ini bunga-bunganya ditata sedemikian rupa, jadi kayak ada garis-garisnya, jadi keren. Mungkin ini yang menunjukkan rainbow-nya, Rainbow Garden-nya. Dari sisi lain dari tempat ini ada juga ini tempat duduknya juga. Rainbow Garden itu agak atas, jadi bisa ngeliat view ke bawah kalau kalian lagi di Rainbow Garden. Ini kita masih jalan terus. Lumayan, jadi tempatnya luas banget. Ini kalau untuk floating market banyak jalan, banyak. Ini sebenarnya bagian atas kalau mau jalan lagi di lebih bawahnya itu ada turunin yang dari bunga sedikit, nanti ada lorong lagi buat jalan. Jadi banyak area jalannya di sini. Ini udah agak sampai di ujung Rainbow Garden. Itu bisa naik kalau mau, atau ini tadi ngeliat depannya. Oh sorry, nggak bisa naik, itu nggak ada apa-apanya. Ini kita ngelanjutin ke rumah, kayak rumah kaca berarti ini.
Nah, di rumah kaca ini di dalamnya kalau masuk ada tempat duduk juga. Nah, bener kan, di sini nggak akan kekurangan tempat duduk. Bisa duduk dimanapun yang kalian mau. Di sini juga dalamnya ada tumbuh-tumbuhan. Nah, kalau turun dari rumah kaca, ini kan sebenarnya kita mau ke arah ke Kota Mini. Nah, di sini ada petik strawberry kalau mau 15.000 per 100 gram. Tapi pas ini kesini kemarin gak ada strawberrynya, lagi gak berbuah, jadi hijau semua ini kalau dilihat. Tuh lagi pada gak ada strawberrynya. Setelah dari Rainbow Garden, kita lanjut mau ke Kota Mini. Jadi Kota Mini itu kalian akan menemukan di dalamnya seperti kota dengan bangunan-bangunan yang dengan tema yang berbeda. Oh, ini di sini ada denahnya, denah floating market yang cukup luas ini. Kalau mau lihat ada apa aja di sini. Nah, di sini juga ada penukaran voucher juga. Jadi kalau tadi tukarin minuman, selain yang di tempat floating marketnya, yang bagian pasar terapungnya itu bisa juga di sini. Nah, ini Kota Mini. Jadi kalau beli tiket masuknya itu yang dengan udah termasuk Kota Mini bisa masuk ke sini. Nah, tapi kalau untuk masuk wahana di dalamnya harus beli lagi tiketnya. Belinya itu buat apa sih? Jadi di dalamnya itu ada tempat-tempat gedung-gedung yang dikondisikan itu tuh seperti kota. Nanti kita bisa lihat ada kayak pemadam kebakaran, lalu ada rumah sakit. Nah, bayarnya itu kalau mau beli tiket lagi itu untuk masuknya. Jadi kalau kalian punya anak atau keluarga atau adiknya masih kecil, kayaknya akan suka banget di sini karena dalamnya bentuknya aktivitas. Jadi kalau kalian masuk ke tempat pemadam, nanti yang dilakukan yang madamin kebakaran, jadi ada selangnya. Nah, ini kita awal masuk Kota Mini seperti ini. Lihat seperti kota kan ya, maksudnya di tengahnya ada jalan, kiri kanannya ada bangunan. Nah, di setiap bangunan ini biasanya ada yang bisa dilakukan. Nah, kayak ini kantor polisi. Di sini ada rumah kaca kalau nggak salah. Di sini juga di kirinya ada tempat tadi jual makanan. Ini ada harga-harganya kalau mau main berapa. Nah, karena konsepnya kayak kota, di kanannya juga tadi ada tempat ngisi bensin. Tapi itu tempat ngisi bensinnya bohongan ya. Ada telepon juga. Jadi emang dibuat layoutnya seperti kota mini. Sesuai banget deh namanya sama kondisi dalamnya. Di sini ada kapal bajak laut yang terlihat seperti itu. Jadi sebenarnya di sini ada dalamnya itu restoran, jadi kalian bisa makan juga di dalamnya. Nah, ini restoran The Ship namanya. Restoran The Ship ini adanya di dalam Kota Mini. Nah, ada lagi nambah list nih restoran yang mungkin kalian bisa kunjungi. Gak cuma di floating market ya, di sini juga ada. Dan di bawahnya juga ada playgroundnya. Di sini juga bisa. Yuk kita melanjutkan Kota Mini. Di sini ada rumah gempa. Jadi di sini bisa merasakan simulasi gempa. Nanti lihat videonya gempa berapa skala Richter. Nanti akan bergoyang tempatnya. Jadi bisa merasakan feel-nya gempa itu seperti apa sih. Nah, di sini kan banyak tempat. Nanti
kalau ada yang mengasuh bayi, nanti ada tempat yang ngasuh bayi, nanti ada tempat pemadam kebakaran. Nah, sedikit tips dapat dari teman yang punya anak kecil yang bawa ke sini. Kalau kalian memiliki anak yang pemalu, jalan-jalan dulu aja di sini, lihat-lihat dulu aktivitasnya. Nanti lama-lama anaknya juga akan tarik sendiri jadinya. Karena nah ini seperti ini nih, ini lagi memadamkan kebakaran. Jadi konsepnya dibuat kayak lagi memadamkan kebakaran. Di gedung-gedungnya kayak kebakar, jadi kita harus berusaha madamin. Nah, jadi karena banyaknya aktivitas di sini, anaknya masuk sendiri di dalam, nanti melakukan aktivitas. Nanti kalau udahnya selesai, ya udah. Makanya sedikit tips buat anak yang pemalu, bisa pemanasan dulu ya. Jadi diajak, diperkenalkan mungkin ada apa aja di sini. Nanti anaknya akan panas, setelah panas sendiri, nanti akan suka sendiri pasti di sini. Buat yang mungkin tidak ada anak kecil, nggak punya adik juga, boleh juga nih kesini nih, karena ini kan unik banget tempatnya. Ini yang bear house ini juga lucu banget, jadi kayaknya ini cocok ini buat foto di tiap kotanya, di tengahnya juga bisa. Ini oke banget. Nah, ini juga lucu. Ini nggak tuh kalau masuk sini kayak bukan di Indonesia, berasa kayak di satu kota lagi gitu, kota-kota kecil jadinya. Nah, di sini juga ada karnival. Selain tadi yang kota-kota, ini kalau kalian lanjutin ke yang paling ujung, ini ada permainan-permainan karnival. Ya, kita lihat. Ini jadi ngingetin karnival ini kayak permainan-permainan di pasar malam gitu zaman dulu. Permainan seperti ini kayak lembak, nanti lempar-lempar. Jadi bisa ini kalau buat yang nggak mau ke kota mininya, aktivitasnya bisa juga main-main di sini. Ada banyak permainan yang bisa kalian main. Nah, di sini ada lempar gelang ke botol. Terus kita permainannya. Jadi kalau kalian kesini, selain ada floating market, ada Rainbow Garden, Rainbow Slide, ada lagi kota mini. Kayaknya kalau kalian mau masuk ke semuanya, pastiin dari pagi, biar nggak panas dan biar bisa keputerin semua. Kalau enggak kan sayang banget ya. Banyak tempatnya, banyak yang bisa dikunjungi, tapi waktunya nggak cukup. Nah, ini beberapa tempat, salah satu dari gedung di kota mini. Ini cooking class.
Udah selesai, kami udah selesai kota mini. Jadi mari kita keluar. Ini di depan kota mini juga ada cucu train. Nah, kalau dekat sini ada Factory Outlet. Jadi kalian bisa beli oleh-oleh di sini kalau mau. Di sini ada t-shirt, ada baju juga. Oh ya, di sini juga ada kolam renang. Nah, apalagi tambah berenang. Kalau ngelakuin semua aktivitasnya benar-benar harus lebih pagi. Ini kalian bisa berenang di sini dengan view Lembang dan pegunungan. Sangat indah kayaknya ya kalau mau berenang di situ. Oke, kita udah sampai akhir video. Thank you buat yang udah nonton videonya sampai akhir. Klik like dan subscribe ya. Bye bye, see you in another video.